وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ya, kita lanjutkan. Kita telah menjelaskan kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama bahwa orang-orang kafir yang diperangi sama Rasulullah, mereka sangat mengetahui siapa Tuhan mereka. Tetapi pengetahuan mereka, keimanan mereka bahwa Allah sebagai Tuhan tidak memasukkan mereka ke Islam, sehingga Rasulullah masih menghukumi mereka sebagai orang kafir dan Rasulullah memerangi mereka. Kaidah yang kedua, syiriknya orang kafir Quraisy itu syirik pada tata cara dalam beribadah. Kalau tujuan ibadah itu mereka tujukan kepada Allah Ta'ala, mereka meyakini bahwa berhala tidak layak untuk disembah. Yang disembah itu adalah Allah Ta'ala. Tetapi untuk menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bernazar kepada Allah, melewati perantara dari orang-orang soleh yang meninggal dunia, sehingga mereka menjadikan patung-patung dari orang soleh itu sebagai perantara, menganggap bahwa roh-rohnya orang soleh itu menitis di dalam berhala itu, dan itu nanti akan menyampaikan mereka kepada Allah Ta'ala, sehingga tetap tujuan akhir mereka itu sampai kepada Allah Ta'ala. Oleh itu ketika mereka ditanya, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu, mereka mengatakan, mana buduhum, kami tidak menyembah sekutu-sekutu ini, berhala-berhala ini tidak, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tapi tujuan kami itu supaya berhala-berhala ini mendekatkan kita kepada Allah dengan kedekatan yang sangat dekat. Dan tujuan mereka juga mengharapkan syafaat. Mereka itu datang kepada berhala berharap bahwa mereka itu bisa memberikan syafaat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa yaquduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah Ta'ala apa-apa yang tidak memudaratkan mereka dan memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna illallah. Tetapi anggapan mereka apa? Bahwa berhala-berhala itu sebagai pemberi syafaat mereka di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga ini masalahnya itu, kesyirikan orang kafir Quraisy itu, masalahnya itu dalam bab tawassul. Kesyirikan mereka itu dalam bab tawassul. Mereka tidak pernah menjadikan berhala sebagai Tuhan. Mereka tidak pernah menjadikan berhala, Lata, Uzza, pohon, batu sebagai Tuhan. Tetapi mereka itu kelirunya ketika menjadikan itu sebagai perantara untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi syiriknya mereka itu syirik dalam bab tawassul dan syafaat. Pembahasan masalah tawassul dan syafaat itu dekat, yaitu pembahasannya sangat dekat karena satu pembahasan. Jadi gambarannya itu, jadi ada namanya tawassul, ada namanya wasilah, ada namanya syafaat. Ini pembahasannya sama, satu pembahasan. Jadi kita ibaratkan itu, ini ada Allah, tempat yang kita tuju dari permintaan kita minta kepada Allah Ta'ala. Ada Nabi Muhammad yang kita jadikan sebagai perantara kita sampai kepada Allah Ta'ala. Ada kita yang mengharapkan sesuatu dari Allah Ta'ala. Berarti kan ini ada tiga, kita, Nabi Muhammad, Allah Ta'ala. Jadi ada tiga. Yang namanya tawasul itu tiga. Nah, tawasul itu apa? Tawasul itu mencari perantara untuk sampai ke tujuan. Saya mencari perantara, saya tujuannya siapa? Tujuan saya Allah. Perantaranya siapa? Maka kita cari perantara untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Itu namanya bertawassul. Bertawassul itu apa? Mencari perantara untuk cepat sampai ke tujuan. Itu namanya bertawassul. Perantara ini bagi saya namanya wasilah saya. Sehingga itu namanya wasilah. Ada tawassul. Tawassul itu kegiatannya mencari perantara, itu namanya bertawassul.
Wasilah itu perantara kita. Perantara kita itu namanya wasilah. Nanti perantara kita kalau lapor kepada Allah, misalkan Nabi Muhammad datang kepada Allah mengatakan, Tuhanku, hamba saya, umatku, tolong ampuni mereka. Nabi Muhammad ketika lapor kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, Nabi Muhammad itu sedang memberikan syafaat kepada kita. Berarti memberikan syafaat itu apa? Meminta kebaikan untuk orang lain. Nabi Muhammad ketika memberikan syafaat kepada kita, maksudnya apa? Nabi Muhammad itu minta kepada Allah untuk kita. Jadi permintaan kita itu dimintakan sama Nabi Muhammad ini. Kita minta apa? Pengampunan dosa. Nabi Muhammad yang minta, wahai Tuhanku, saya punya umat, tolong ampuni dosa mereka. Allah mengampuni dosa mereka. Nabi Muhammad ketika minta kepada Allah untuk kita, itu namanya syafaat. Berarti kalau kita minta syafaatnya Rasulullah, bukan kita minta sama Rasulullah, bukan. Kita minta syafaatnya Rasulullah itu apa? Kita minta hajat kita kepada Allah, tapi Nabi Muhammad yang meminta, Nabi Muhammad yang lapor. Itu namanya kita minta syafaatnya beliau. Nah, berarti ini namanya tawasul, itu gambarannya seperti ini. Tawasul itu gambarannya seperti ini. Nah, tawasul itu ada yang disyariatkan. Boleh kita disyaratkan untuk sampai kepada Allah itu dengan cari perantara. Yang disyaratkan itu 3. Yang disyaratkan 3, mencari perantara untuk sampai kepada Allah dengan nama, sifat, dan haknya Allah Ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hajat kita itu apa? Fa'fu anna, tolong ampuni kami wahai Tuhanku. Itu namanya hajat kita itu. Tujuan kita di situ. Perantaranya apa? Kita itu menyebutkan sifatnya Allah. Allahumma innaka afuwun, Tuhanku, engkau itu zat pemaaf. Tuhibbul afwa, sifat engkau itu cinta sama pemaafan. Itu namanya perantara dengan sifat dan nama Allah Ta'ala. Fa'fu anna, tolong ampuni dosa kami wahai Tuhanku. Hajat kita apa? Pengampunan dosa. Allah yang mengampuni dosa, itu tujuan kita itu. Perantaranya apa? Kita memuji Allah dengan nama dan sifatnya. Yang kedua, kita perantara Allah itu dengan amal soleh kita itu. Wahai Tuhanku, misalkan kita sholat. Setelah sesuai kita mengatakan, wahai Tuhanku, jika seandainya sholat saya itu ikhlas, tolong mudahkan rezeki saya. Hajat kita itu apa? Diluangkan, dilapangkan rezeki. Perantaranya apa? Perantaranya amal soleh yang barusan kita kerjakan. Boleh. Kemudian yang ketiga, berperantara dengan doanya orang soleh yang hadir. Datang, misalkan para sahabat datang ke Rasulullah minta doa, kemudian Rasulullah mendoakan, tapi orangnya hadir, ada di situ, maka itu dibolehkan. Yang menjadi masalah itu ketika kita itu sampai kepada Allah melewati perantara-perantara yang tidak mungkin mewujudkan. Sudah meninggal, orang sudah mati, tidak bisa diminta. Kenapa? Karena orang mati nggak bisa hatta Nabi Muhammad. Sehingga tidak bisa kita ngomong kepada Nabi Muhammad sekarang ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, wahai Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Kenapa? Nabi Muhammad sudah meninggal, beliau tidak hidup lagi dan beliau nggak hadir. Sehingga tidak dibolehkan. Apalagi menjadikan berhala, roh-rohnya orang mati dari orang soleh sebagai perantara sampai kepada Allah Ta'ala. Maka itu kesyirikan umat-umat zaman dahulu. Nah, jadi pembahasan masalah tawasul itu pembahasannya seperti ini. Setelah itu penulis mengatakan wasyafa'atu syafa'atan, dan syafaat itu ada 2 macam. Syafaat itu ada 2 macam. Ini syafaat di akhirat, bukan syafaat di dunia. Kalau syafaat di dunia itu nanti hukumnya beda-beda, macam-macam. Karena syafaat itu perantara. Kalau syafaat di hari kiamat itu ada 2, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatatun. Syafaat yang ditiadakan, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syafaat yang ditetapkan. Fasyafa'atul manfiyatu, syafaat yang ditiadakan itu maka natutlabu min ghairillah, syafaat yang diminta bukan kepada Allah Ta'ala. Fima la yaqdiru alaihi illallah, dari perkara-perkara yang tidak mampu kecuali Allah Ta'ala. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang yang beriman, infakkan harta kalian, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, sampai datang, yaitu sebelum datang hari di mana jual beli, rasa cinta dan syafaat gak ada manfaatnya. Wal kafiruna humud dhalimun, dan orang-orang kafir itu mereka orang-orang yang dhalim. Ini syafaat yang pertama.
Allah mengatakan wala syafa'ah, hari yang gak ada syafaat. Berarti apa? Hari itu syafaat gak ada manfaat. Tapi apa? Syafaat yang dinafikan sama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wasyafa'atul muthbatatu, syafaat yang ditetapkan ada. Hiyallati tutlabu minallah, syafaat yang diminta dari Allah. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah, orang yang memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat itu berarti Nabi Muhammad bagi kita misalkan mukramun bisyafa'ah, dia adalah orang yang dimuliakan dengan syafaatnya. Wal masyfu' lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni. Sedangkan orang yang diberikan syafaat siapa dia? Orang yang Allah ridhai ucapan dan perbuatannya setelah Allah izinkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah izin Allah Ta'ala. Nah, jadi syafaat itu kita minta kepada perantara kita untuk ngomong kepada Allah Ta'ala. Itu namanya syafaat. Di hari kiamat itu syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat yang dibatalkan sehingga tidak ada manfaatnya. Yang kedua, ada syafaat yang ditetapkan sama Allah Ta'ala. Nah, yang ditetapkan itu syaratnya dua. Yang ditetapkan itu syaratnya dua. Syaratnya, jadi syafaat itu kan tadi saya gambarkan ada tiga. Ada tiga pihak itu. Yang membutuhkan hajat itu namanya masyfu' lahu. Istilahnya namanya masyfu'. Masyfu' itu kita yang punya hajat. Kita punya hajat, kita punya kebutuhan. Itu namanya masyfu'. Orang yang memberikan syafaat kepada kita namanya syafi'. Kalau kita tadi seperti kita gambarkan itu berarti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu syafi'nya kita, pemberi syafaatnya kita. Kemudian pihak yang ketiga Allah namanya musyaffi', yang mengizinkan sang pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Siapa itu? Allah Ta'ala. Ya, gambar ya, berarti ada masyfu', ada syafi', ada musyaffi'. Nah, berarti ada dua ini. Nah, syarat untuk mendapatkan syafaat yang dibolehkan itu, yang nanti akan ditetapkan sama Allah Ta'ala itu, syaratnya dua. Yang pertama, Allah atau musyaffi' mengizinkan syafi'. Istilahnya itu. Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad. Ya, syaratnya berarti yang pertama izin. Izinnya musyaffi' kepada syafi'. Ini yang pertama. Jadi Allah mengizinkan sang pemberi syafaat. Setelah diizinkan baru boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, ridho. Yaitu apa? Allah ridho kepada yang masyfu'. Ya, paham ya? Istilahnya ya. Jadi masyfu' itu yang punya hajat kita. Syafi' yang memberikan syafaat kepada kita. Musyaffi' yang kita tuju. Yang kita tuju itu. Nah, sumbernya itu dari Allah Ta'ala itu. Syafaat itu syaratnya itu dua pihak kita ini, dua pihak masyfu' dan syafi' itu semuanya itu diizinkan sama Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Kalau yang syafi' Allah itu memberikan izin. Kalau yang masyfu' Allah meridhoi. Nah, berarti apa? Syaratnya syafaat itu, syafaat dari kiamat yang akan ditetapkan itu syaratnya dua. Izin Allah dan ridho Allah Ta'ala. Izin dan ridho. Izin Allah bagi syafi' untuk memberikan syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada masyfu' untuk dikasih syafaat. Ya, tergambar paham ya? Allah kalau tidak mengizinkan kepada syafi', maka syafaat nggak ada, batal. Kalaupun syafi'nya itu pengen memberikan syafaat, tapi orang yang diberikan syafaat itu tidak Allah ridhoi, batal juga. Kenapa? Karena syaratnya itu ada dua itu. Syaratnya itu ada dua. Jadi nggak main-main syafaat di hari kiamat itu. Nabi Muhammad misalkan itu, Nabi Muhammad walaupun beliau itu punya hak sebagai sang pemberi syafaat, beliau itu syafaatnya Rasul itu besar sekali itu, syafaatul uzma. Beliau punya syafaat khusus bagi beliau itu. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa langsung ngasih syafaat kepada hambanya itu. Ketika di hari kiamat di pada masyar itu, manusia kumpul di situ. Apakah langsung Rasulullah itu langsung, wahai Tuhanku, tolong berikan syafaat kepada umatku? Gak bisa. Nabi Muhammad datang kepada Allah, sujud dulu. Setelah sujud dibukakan puji-pujian kepada beliau yang belum pernah diturunkan di dunia. Ketika sudah Allah itu ridho, cinta kepada Nabi Muhammad, turun marahnya Allah turun, baru Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Muhammad, angkat kepala engkau itu. Wa qul yusma', ngomong kamu akan didengar. Washfa' tu syafa', berikan syafaat kepada orang yang kau kehendaki, engkau akan diizinkan. Akhirnya baru Nabi Muhammad itu mengatakan, wahai Tuhanku, umatku, berikan
pengampunan kepada mereka ini. Berarti apa? Nabi Muhammad saja nggak bisa langsung memberikan syafaat itu, kecuali setelah minta izin dulu dari Allah Ta'ala itu. Ini yang pertama. Jadi syarat yang pertama itu apa? Harus yang memberikan syafaat itu diizinkan sama Allah Ta'ala itu. Yang kedua, orang yang diberikan syafaat itu harus orang yang diridhoi. Siapa itu? Orang mukmin, hatta pelaku dosa dan maksiat, selama dia masih punya cikal bakal keimanan. Oleh itu Rasulullah pernah ditanya sama Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaat engkau nanti di hari kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam kondisi hatinya ikhlas. Berarti apa? Dia itu punya tauhid. Sedangkan orang kafir la tanfa'u syafa'atu syafi'in, gak ada manfaat pemberi syafaat banyak pun gak ada manfaatnya itu. Berarti apa? Orang yang tidak Allah ridhoi, orang-orang kafir, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka, siapa saja itu. Kenapa? Karena Allah gak ridho sama mereka itu. Nah, berarti kalau kita ringkaskan lagi itu, siapa sih yang mendapatkan syafaat itu? Intinya itu yang mendapatkan syafaat itu ahlul kabair min ummah. Rasulullah mengatakan umatku yang berbuat dosa dan maksiat. Umat Islam, dia masih mukmin, dia itu nggak batal dengan kesyirikan imannya itu, dan dia itu punya dosa dan maksiat, dia nanti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi seperti itu. Maka itu apa? Orang kafir nggak mungkin mendapatkan syafaat sama sekali, kecuali cuma satu yang dikecualikan itu, kecuali Abu Thalib. Hanya satu tok orang kafir yang mendapatkan syafaat, Abu Thalib. Dan yang memberikan syafaat hanya khusus Nabi Muhammad. Hanya khusus Nabi Muhammad. Yang ketiga, dan syafaatnya pun tidak bisa mengeluarkan dari neraka. Ini paham? Ini yang khusus. Jadi ada syafaat yang khusus, yaitu keluar dari tadi kaidah tadi syaratnya. Syaratnya kan mendapatkan izin. Yang kedua, mendapatkan keridhaan. Ada orang yang dia itu nggak terpenuhi dua syarat ini. Tapi apa? Tapi Allah itu mengizinkan. Walaupun masih orang kafir, yaitu orang kafir, tetapi Allah itu mengizinkan khusus. Siapa itu? Abu Thalib. Sedangkan yang lain Nabi Muhammad gak bisa itu. Kenapa? Itu sifat khusus itu. Oleh itu Rasulullah mengatakan tentang Abu Thalib itu, laula ana, jika seandainya bukan karena saya itu, saya berdoa terus sama Allah Ta'ala itu, lakana fi darkil asfali minan nar, niscaya Abu Thalib itu di keraknya neraka jahanam itu. Karena Abu Thalib itu kan orang yang paling berjasa. Jadi orang yang paling berjasa untuk Nabi Muhammad siapa? Pamannya, bukan bapaknya. Nabi Muhammad itu lahir, bapaknya sudah meninggal. Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Kemudian Rasulullah itu diasuh sama Halimah Sa'diyah 4 tahun. Pulang 2 tahun bersama ibunya. Setelah itu ibunya meninggal umur 6 tahun. Berarti apa? Rasulullah cuma bersama ibunya 2 tahun saja itu. Setelah itu diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun, kakeknya meninggal dunia juga itu. Setelah itu apa? Dari umur 8 tahun sampai Nabi Muhammad jadi Nabi 40 tahun. Sampai Nabi Muhammad berdakwah itu, sebelum hijrah itu, Abu Thalib itu menjaga Rasulullah SAW, pamannya itu. Berarti siapa yang paling berjasa untuk Rasulullah itu? Pamannya. Luar biasa jasanya itu. Sampai Nabi Muhammad itu leluasa untuk berdakwah gara-gara pamannya menjaga itu. Selama pamannya masih ada, nggak ada yang boleh mengganggu Rasulullah SAW itu. Karena pamannya itu ketua kabilah ini. Sampai akhirnya ketika mau meninggal dunia, Rasulullah sedih karena pamannya itu nggak masuk Islam itu. Datang Rasulullah kepada pamannya itu, kata dia, Ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat kalau kamu ucapkan sekali saja, saya akan bela di hadapan Allah ini. Tetapi apa? Karena 2 teman jahatnya. Oleh itu bahaya, teman jahat itu bahaya itu. 2 teman jahatnya itu mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kamu mengikuti Muhammad, meninggalkan agama nenek moyang kita itu? Akhirnya apa? Meninggal dalam kondisi tidak mau membaca la ilaha illallah itu. Akhirnya apa? Setelah itu Rasulullah sedih sampai Rasulullah terus mendoakan pengampunan, ditegur sama Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai itu. Setelah itu sampai Allah keras sekali kepada Nabi Muhammad itu. Maka nabi nabi nggak layak bagi seorang nabi ayastaghfiru lil musyrikin, meminta ampunkan bagi orang kafir. Mimba di mata bayyana lahum annahum min ashabil jahim, setelah nyata dia itu mati dalam kondisi kafir itu. Akhirnya apa? Rasulullah nggak putus asa, enggak. Karena Abu Thalib itu jasanya besar sekali untuk Islam itu. Akhirnya terus berdoa sampai akhirnya apa? Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Tapi itu hanya khusus Abu Thalib, hatta yang lain nggak bisa itu.
Abu Lahab pun nggak bisa Rasulullah memberikan syafaat, walaupun Abu Lahab pamannya juga itu. Kenapa? Karena itu khusus Abu Thalib. Dan itu khusus Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu cintanya kepada bapaknya luar biasa. Nabi Ibrahim itu, ya, walaupun berbeda dalam dakwah, cintanya luar biasa. Sampai akhirnya ketika di hari kiamat, Nabi Ibrahim ketemu sama bapaknya itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, bapakku, bukankah saya dulu sudah mengatakan la ta'sini, kamu jangan menyelisih saya itu. Akhirnya bapaknya mengatakan, Ibrahim, sekarang saya tidak akan menyelisih engkau itu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, Tuhanku, ayu khizyin itu, kejelekan apa lagi itu, kehinaan apa lagi ketika saya melihat dengan mata saya bapak saya masuk neraka jahanam itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, Ibrahim, coba kamu lihat bapak kamu sekarang ini. Bapaknya menjadi anjing setelah itu, dalam kondisi berlumuran darah. Kemudian ketakutan, kayak anjing yang takut mau disembelih itu, dia itu bersembunyi di kakinya pemiliknya itu. Akhirnya Nabi Ibrahim melihat bapaknya itu ketakutan di bawah itu. Setelah itu datang malaikat, kemudian ngambil anjing, diseret anjingnya itu, dilempar ke neraka jahanam itu. Akhirnya kata Allah Ta'ala, tidak ada manfaat sama sekali. Kenapa? Mati dalam kondisi kafir itu. Demikian juga Nabi Nuh, kayak apa cinta kepada putranya ini, tapi apa enggak bermanfaat. Kenapa? Ini khusus hanya untuk Nabi Muhammad gitu. Khusus, syafaat khusus itu. Kemudian yang ketiga, itu pun Abu Thalib itu kekal neraka jahanam itu, selama-lamanya nggak bisa keluar itu. Terus syafaatnya itu apa? Syafaatnya hanya meringankan azab. Maka itu Rasulullah mengatakan, jika bukan karena saya terus berdoa sama Allah Ta'ala, Abu Thalib itu dikeraknya neraka jahanam. Akhirnya apa? Diringankan gara-gara doa saya, tapi nggak bisa keluar. Akhirnya apa kata Rasulullah mengatakan, Abu Thalib itu azab yang paling ringan itu, yaitu di paling puncak, yaitu yang paling ringan lah ya. Itu dipakaikan sandal sampai otaknya mendidih. Dan itu apa? Nggak bisa keluar. Hatta jasanya luar biasa Abu Thalib itu. Jasanya untuk Islam luar biasa. Jadi maksudnya di sini berarti menunjukkan apa? Syarat syafaat itu dua. Yang pertama, izin Allah kepada syafi' untuk memberikan syafaat. Kalau Allah tidak mengizinkan, nggak mungkin terjadi itu. Yang kedua, syafaat harus ada ridhonya Allah kepada orang yang ingin diberikan syafaat. Syaratnya ada dua ini. Kalau syafaatnya diminta kepada selain Allah, nggak mungkin, karena di hari kiamat nggak ada yang bermanfaat itu. Nah, maka itu kita sekarang ini yang dinamakan syafaat itu, kita itu sekarang itu hanya mencari cara saja itu, perantara-perantara untuk bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Bagaimana caranya itu? Adzan. Setelah itu kita berdoa, Allahumma robba hadidati wa titama. Rasulullah mengatakan, siapa yang ngomong seperti itu, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dihalalkan bagi orang itu untuk mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Nah, yang kita bisa sekarang seperti itu. Kalau kita minta sama Rasulullah sudah meninggal. Berbeda dengan para sahabat, mendapatkan Rasulullah, mereka bisa langsung minta sama Rasulullah ini untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Tapi Rasulullah sudah meninggal dunia, sehingga tidak bisa kita itu minta kepada Nabi Muhammad. Yang kita bisa cari amal-amal yang bisa mendapatkan syafaatnya beliau, atau kita mintanya sama Allah Ta'ala. Minta sama Allah Ta'ala, ya Tuhanku, izinkan kepada saya untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kalau itu boleh. Tapi kalau kita sampai umroh atau haji sampai ke Masjid Nabawi, di kuburnya Rasulullah, kita mengatakan, ya Rasulullah, tolong nanti saya diberikan syafaat, tidak ada manfaatnya, bahkan itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Nah, sekarang kita masuk di kaidah yang ketiga. Al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi Muhammad itu beliau diutus kepada kaum yang mereka itu berbeda-beda dalam ibadah mereka. Maksudnya ibadah itu apa? Ma'budatihim, maf'ul, bukan ibadah, tapi fi maf'ulatihim. Mereka itu berbeda-beda dalam tujuan ibadah mereka. Dalam tujuan ibadah. Tujuan ibadah itu siapa? Mereka ada yang menyembahkan ibadahnya kepada kuburan, ada yang kepada batu, ada yang kepada pohon. Jadi maf'ulnya yang dibicarakan itu ibadatihim, itu maf'ulnya, bukan metode ibadahnya, tata caranya. Kenapa? Karena ibadah itu ada dua. Ini paham ini, ibadah itu ada dua. Yang pertama, ibadah itu berbicara masalah tujuan. Mau kita berikan kepada siapa itu? Maf'ulnya siapa itu? Tujuan kita itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat dari tata caranya. Tujuan dan tata cara itu ada dua. Kalau tujuan itu berkaitan dengan niat, keikhlasan dan tidaknya itu masalah hati. Kemudian yang kedua, kalau tata cara berkaitan dengan ittiba. Tata cara itu berkaitan masalah ittiba. Maka itu kalau kita membaca Al-Kafirun itu, kenapa kok diulang sama Allah dua kali itu?
La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan beribadah kepada Tuhan kalian itu. Kan itu juga wala ana abidu ma'abattum. Saya nggak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah itu. Kenapa disebutkan ada dua dalam surah Al-Kafir itu? Disebutkan sama Allah dua kali. Wala antum abidu ma'abattum itu. Kalian juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah itu. Kata para ulama, yang pertama itu berbicara tentang tujuan. Sedangkan yang kedua berbicara tentang tata caranya. Coba kita buka surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. A'budu itu fi'il fa'il. Ma-nya di sini itu maf'ul. Berarti apa? Ini bicara tentang maf'ulnya, tujuannya. Maksudnya apa? Saya tidak akan menyembah tujuan sesembahan kalian. Kalian menyembah kepada berhala, batu, dan saya tidak akan menyembah itu. Karena saya punya Tuhan sendiri itu. Wala antum abidu nama abud. Kalian juga tidak akan menjadi penyembah apa yang saya sembah itu. Diulang lagi sama Allah tadi. Wala ana abidu ma'abatum. Saya tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah itu. Ini bicara masalah tata cara. Kalian nyembah kepada berhala punya tata cara sendiri. Saya pun punya tata cara sendiri. Nah itu apa? Surat Al-Kafirun itu dinamakan dengan surat Bara'atus Sughra. Surat Bara'ah itu ada dua. Ada Bara'ah besar, itu surat apa itu? Surat Taubah. Berlepas diri dari orang kafir semua. Ini surat Taubah besar itu. Sampai awalnya Allah mengatakan Bara'atun. Allah dan Rasulnya berlepas diri sama orang kafir itu. Kalau yang ini Al-Kafir itu Bara'atus Sughra. Oleh itu kenapa surat Al-Kafirun sering disandingkan dengan Al-Ikhlas. Sering sekali dengan Rasul kalau sholat itu Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas itu. Kenapa? Karena Al-Kafir itu bicara masalah keikhlasan dalam beribadah itu. Nah jadi intinya itu, kenapa diulang dua kali? Karena kita dalam beribadah itu ada dua yang harus kita lengkapi itu. Yang pertama berkaitan masalah tujuan kepada siapa ibadah kita itu. Yang kedua berbicara tentang tata caranya. Jangan sampai apa? Kita itu ngikuti tujuan mereka. Mereka menyembah berhala kita ikuti, atau kita itu ngikuti tata caranya mereka itu. Orang kafir misalkan, mereka ibadahnya pakai musik, kita ikuti. Orang kafir ibadahnya pakai api, kita ikuti pakai api. Orang kafir ibadahnya pakai gendang-gendang dan yang lainnya, kita ikuti. Berarti apa? Kita itu ibadah kepada Allah, tapi dengan tata cara ibadahnya orang kafir kepada Tuhan mereka itu. Paham tak ya? Kalau kita itu berlepas diri sama orang kafir, berlepas diri kepada tujuan mereka, dan juga beribadah kepada berlepas diri dari tata cara mereka. Oleh itu orang-orang kafir itu, mereka itu dalam beribadah itu, orang kafir Quraisy itu, mereka itu tujuannya bermacam-macam. Ada yang fokusnya itu kepada pohon, ada yang fokusnya kepada kuburan, ada yang fokusnya kepada batu besar dan yang lainnya. Semuanya sama Rasulullah dihukumi sama, nggak ada bedanya. Semuanya sama Rasulullah itu dihukumi sama. Maka Rasulullah beliau mengatakan Rasulullah itu beliau itu muncul, yaitu diangkat menjadi nabi di sebuah kaum yang mereka itu berbeda-beda tujuan ibadah mereka itu. Tujuannya itu berbeda-beda. Minhum man ya'budul malaika. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya. Ada yang menyembah nabi. Wassolihin, ada juga yang orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar. Ada juga yang menyembah batu dan pohon. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Ada juga yang menyembah matahari dan rembulan. Ini berarti mereka beda-beda itu. Mereka kan agamanya sendiri-sendiri itu, beda-beda itu. Terus bagaimana kata Rasulullah? Wa qatalahum Rasulullah. Semuanya diperangi sama Rasulullah, gak dibedakan. Walam yufarriq bainahum, dan Rasulullah tidak beda-bedakan. Kenapa? Karena semuanya dalam satu payung namanya kafir, musyrik semuanya itu. Nah, itu sampai ada, kalau kita belajar mawaris itu, kita belajar warisan itu, ada pendapat banyak ulama fikih itu yang mengatakan al-kufru millatun wahidah. Apa itu? Ini itu belajar warisan. Al-kufru millatun wahidah, maksudnya apa? Kekafiran itu satu agama. Sehingga agama itu cuma dua. Agama Islam, agama kafir. Jadi kafir itu satu agama ini. Kekafiran itu satu. Mau kafirnya itu ateis, Hindu, Buddha, atau itu selain Islam, itu satu agama mereka itu. Kenapa? Karena semuanya itu
kita juluki sebagai orang kafir, dan semuanya disamakan sama Rasulullah, nggak dibedakan. Oleh itu apa? Antara orang yang menyembah Nabi sama dengan orang yang menyembah orang gila. Paham ya? Sama-sama apa? Sama-sama kafir. Kita tidak melihat orang yang disembah itu, objeknya. Kita nggak lihat objeknya itu. Yang penting Anda tidak menjadikan Allah sebagai sesembahan satu-satunya, kafir. Jangan sampai apa? Oh, kita kan nyembahnya Nabi. Nabi lebih mulia daripada orang yang menyembah patung dan berhala itu. Sama. Hukumnya sama, semuanya kafir. Sehingga Rasulullah itu ketika beliau diangkat menjadi Nabi, orang kafir Quraisy itu macam-macam Tuhan mereka itu. Semuanya diperangi, semuanya sama Rasulullah SAW, enggak dibedakan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum, perangilah mereka semua. Perangi itu kalau enggak harus dibunuh. Ini kami ini, perangi itu enggak harus dibunuh. Merangi itu melawan mereka. Bisa melawan dengan pedang, bisa melawan dengan hujat. Yang penting kita perangi kesyirikan mereka ini. Selama kesyirikan itu masih ada, permusuhan dan kebencian kita dengan mereka tidak pernah selesai. Sampai kapan selesainya itu? Sampai mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh itu Nabi Ibrahim mengatakan, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Nampak permusuhan dan kebencian antara kita dan kalian. Sampai kapan itu? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa qatiluhum, perangi mereka orang kafir itu. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada kesyirikan lagi di muka bumi itu. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan agama itu hanya milik Allah Ta'ala. Wa dalilu syamsi wal qamari, dan dalil bahwasanya ada yang menyembah matahari dan rembulan. Akhirnya Allah larang, jangan dijadikan matahari dan rembulan itu sebagai sesembahan. Qauluhu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Di antara tanda-tanda ayat Allah itu malam, siang, matahari, rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, kalian jangan sujud kepada matahari dan rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan mereka. In kuntum iyyahu ta'budun, jika seandainya kalian itu ingin menyembahnya, menyembah Allah Ta'ala. Dan yang menyembah matahari dan rembulan sampai sekarang pun masih ada. Penyembah matahari dan rembulan sampai sekarang masih ada. Bahkan di orang muslim pun ada. Siapa itu? Zodiak. Zodiak itu warisan dari ajaran zamannya Nabi Ibrahim. Itu fahami. Kesyirikannya itu fahami. Kesyirikan pertama kali, ini saya ceritakan sedikit kesyirikan pertama kali muncul itu zaman Nabi Nuh. Atau sebelum sedikit. Akhirnya Allah mengutus Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh, masyarakatnya bikin berhala. Patungnya ada 5. Siapa 5 itu? Orang-orang soleh yang meninggal. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5. Orang ini orang soleh semua meninggal, bikinkan patung dinamakan dengan nama mereka. Berjalan waktu sampai datang zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga kaumnya menyembah berhala juga itu, sampai dipecahkan sama Nabi Ibrahim dengan kisahnya itu. Bedanya itu, kalau zaman Nabi Ibrahim itu titisan berhala itu bintang. Kenapa? Karena syiriknya kaumnya Nabi Ibrahim itu karena mereka menyembah bintang. Sedangkan kaumnya Nabi Nuh menyembah rohnya orang soleh. Bagaimana paham ya? Jadi beda. Walaupun apa medianya sama, tapi jalurnya berbeda. Sama-sama ini misalkan depannya itu berhala, ini berhala itu. Kaumnya Nabi Nuh menyembah berhala, kaumnya Nabi Ibrahim menyembah berhala ini. Yang membedakan itu isi berhala itu siapa ini? Ini berhala titisan siapa itu? Karena yang mereka tuju bukan berhalanya itu. Sebagaimana tadi saya katakan, gak mungkin mereka itu menuju kepada batu itu, gak mungkin. Batu gak bisa ngomong itu, gak mungkin pohon itu. Karena mereka meyakini ada sesuatu di balik batu ini. Nah, yang di balik batu yang mereka tuju untuk ibadah itu siapa itu? Kalau kaumnya Nabi Nuh itu rohnya orang soleh, menitis di batu yang mereka bikin gitu. Sedangkan kaumnya Nabi Ibrahim itu bintang-bintang sebagai Tuhan mereka. Tuhannya mereka itu apa? Bintang yang mengatur alam semesta itu. Tapi bintang itu nggak mungkin mereka sujudi karena bintang kan tinggi itu. Akhirnya apa? Mereka bikin sebuah heikal itu apa? Sebuah gambaran untuk menjadikan tempat titisan itu. Ya, paham ya bagaimana masih? Jadi mereka bikin sebuah heikal, sebuah bentuk. Mereka meyakini apa? Itu titisan bintang-bintang yang mengatur alam semesta itu. Sehingga apa? Mereka dari dulu itu sudah meyakini pengatur alam semesta itu bintang.
Akhirnya ada pengatur ramalan bintang, zodiak dan yang lainnya itu. Siapa yang mengatur itu? Kan bintang-bintang itu. Berarti apa? Kalau kita meyakini zodiak itu ada, berarti kita meyakini mereka itu Tuhan yang mengatur alam semesta itu. Dan itu kesyirikannya kaumnya Nabi Ibrahim. Dan masih ada, masih itu orang-orang seperti ini masih ada itu. Wa dalilul malaikati, ada juga yang menyembah malaikat. Qaulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan. Sekarang pun ada juga yang menyembah malaikat itu. Siapa itu? Peri-peri itu. Peri itu kan malaikat itu. Cuma itu anggapan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu meyakini Allah itu punya anak perempuan. Itu punya anak perempuan. Maka itu Allah marah di dalam Al-Quran itu sebutkan, kalian itu nganggep kalau kalian punya anak perempuan itu memalukan gitu. Sehingga kalian itu nggak mau punya anak perempuan kali itu. Sampai ada anak perempuan yang mereka kubur hidup-hidup gitu. Tapi kalian menisbatkan Allah punya anak perempuan gitu. Nah, siapa anak perempuannya Allah itu? Malaikat. Sehingga malaikat itu gambarkan punya sayap, perempuan, bisa mengabulkan permintaan mereka. Nah, itu apa? Peri. Dan anak-anak kita dicokoki dengan film-film peri-peri kayak gini tuh. Ya, berarti apa? Masih ada juga anggapan seperti itu, masih ada itu. Oleh itu menamakan anak dengan nama malaikat itu sebagian ulama melarang. Kalau saya Bakar Abu Zaid dimasukkan larangan mu'jam manahil lafziyah, termasuk lafaz-lafaz yang dilarang. Apalagi kalau anaknya perempuan. Anak perempuan namakan Jibril. Ya seperti anggapan orang kafir Quraisy kali itu. Jadi menamakan malaikat ini dilarang sama para ulama. Karena malaikat itu bukan manusia. Kemudian berikutnya wadalilul anbiya, dalil bahwasanya ada nabi juga yang disembah. Itu paling banyak. Kenapa? Karena pembuka kesyirikan di dunia ini, yang buka syirik itu apa? Ghulu fi sholihin, bersikap berlebihan untuk mengagungkan orang soleh. Ini bahaya. Pintu syirik itu di situ. Pintu syirik itu di situ. Maka ketika Nabi meninggal dunia, mesti pintunya di situ kesyirikan itu. Karena syaitan itu paling mudah menyesatkan orang untuk berbuat kesyirikan itu ketika alasannya itu mengagungkan orang soleh. Itu paling kuat. Maka itu apa? Kesyirikan pertama kali terjadi zamannya Nabi Nuh, dan itu kenapa? Hulu dalam menghormati orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Maka kalau masalah Nabi banyak yang menyembahnya itu. Allah Ta'ala berfirman untuk Nabi Isa, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ingat ketika Allah menyidang Nabi Isa. Nabi Isa nanti akan disidang itu. Gak main-main itu. Nabi dan Rasul itu semuanya akan disidang. Bukan hanya umatnya itu, bukan hanya kita itu. Sebelum kita disidang, umatnya disidang, yang pertama kali disidang sama Allah itu nabinya. Jadi nabinya semuanya akan disidang sama Allah Ta'ala. Tanya, kamu sudah menyampaikan atau belum gitu. Nanti nabinya akan mengatakan, sudah itu aku sudah saya sampaikan ini. Allah bertanya lagi, mana saksinya? Saksi kalau kamu sudah menyampaikan mana itu? Nabi yang punya pengikut, pengikutnya menjadi saksi. Pertanyaannya, kalau Nabi nggak punya pengikut, pengikutnya nggak ada. Ada Nabi yang jalan sendiri, nggak ada pengikutnya itu. Ketika ditanya mana saksinya itu, maka mereka mengatakan umat Muhammad, umatnya Nabi Muhammad yang menjadi saksi kita. Sehingga bahwa umatnya Nabi Muhammad itu diangkat sama Allah Ta'ala, dijadikan sebagai saksinya para anbiya dan rasul yang sebelumnya itu. Makanya Nabi Isa ketika dia disembah, Nabi Isa disembah itu, berarti Nabi Isa yang pertama kali disidang sama Allah Ta'ala itu. Maka Allah tanya sama Nabi Isa, wa Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu pernah ngomong kepada kaum kamu, umat kamu, jadikan saya dan ibuku sebagai dua sesembahan yang disembah oleh Allah Ta'ala itu? Maka Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka, maha suci Engkau ya Tuhanku. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Saya tidak layak mengatakan apa-apa yang enggak hak bagi saya itu. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau saya ngomong itu, engkau sudah tahu ya Tuhanku itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang di jiwaku, sedangkan aku enggak tahu apa yang di jiwa engkau itu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi Nabi Isa disidang. Kenapa disidang? Karena dia disembah sama manusia sekarang itu. Tapi Nabi Isa berlepas diri. Sampai akhirnya nanti Nabi Isa mengatakan, saya wahai Tuhanku, selama saya masih hidup, saya menjadi penjaga umatku. Tapi ketika saya sudah meninggal, saya sudah diangkat, saya sudah nggak tahu apa yang dikerjakan sama umatku ya Tuhanku itu. Sudah selesai urusan saya, sudah selesai itu. Sampai akhirnya apa? Nabi Isa terakhir mengatakan, in tu'adzibhum,
Tuhanku, jika seandainya kau ingin mengazab umatku silahkan, karena memang mereka berbuat dosa dan maksiat itu. Wa in taghfir, tapi kalau engkau maafkan mereka, engkau itu maha pengampun wahai Tuhanku. Yaitu apa? Nabi dan Rasul itu sayang sekali sama umatnya itu. Jadi maksudnya itu Nabi Isa dijadikan sebagai anak Tuhan. Jadi orang Kristen itu macam-macam. Kalau kita apa? Agama yang paling membingungkan itu Kristen. Sampai Syekhul Islam itu dalam kitab beliau itu, yang Syekhul Islam punya kitab bantahan sama orang Kristen, orang Imam Nawawi juga punya itu. Beliau mengatakan itu, kalau ada 10 orang Kristen kumpul rapat tentang Tuhan mereka, akan muncul 11 pendapat. 11 pendapat. Trinitas itu kayak apa misalnya, membingungkan mereka ini. Maka tentang Nabi Isa itu, ada yang mengatakan Isa itu anak Tuhan. Ada yang mengatakan seperti orang Kristen. Ada yang mengatakan Isa itu siapa? Isa itu Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, Trinitas yang kedua itu siapa? Ada yang mengatakan Roh Kudus. Ada yang mengatakan Maryam. Nah, yang benar yang mana itu? Membingungkan mereka itu. Kenapa? Karena agama yang paling membingungkan itu Kristen. Nah, orang-orang Kristen ini ketika mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, sesembahan mereka, Nabi Isa nanti akan disidang sama Allah Ta'ala itu. Dan memang kesyirikan itu awal pembukanya itu karena berlebihan dalam mengagungkan orang soleh. Mengagungkan orang soleh itu harus, apalagi Nabi, harus kita agungkan. Tapi berlebihannya itu yang tidak dibolehkan. Maka Rasulullah mengatakan, la tuturuni, kalian jangan itrok. Itrok itu apa? Mubalaghah fil madhi, berlebihan dalam memuji saya itu. Sebagaimana orang-orang Kristen berlebihan memuji Nabi Isa. Saya itu hamba Allah. Katakan Abdullahi wa Rasuluh. Maka itu apa? Rasulullah benci terhadap pengagungan yang berlebihan. Contohnya, Rasulullah pernah marah ketika Rasulullah datang, tiba-tiba para sahabat semuanya berdiri. Kecuali kalau berdirinya untuk berjabat tangan, tapi berdiri untuk mengagungkan itu. Rasulullah mengatakan siapa yang senang dipuji dengan berdirinya orang, hendaknya nanti duduk di api neraka jahanam. Rasulullah itu suatu ketika itu Mu'ad bin Jabal datang dari Syam, tiba-tiba sujud. Ditanya, Mu'ad kok sujud kamu sama saya itu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya datang dari Syam itu. Budayanya orang Syam itu, kalau mereka ketemu sama ulama mereka itu mereka sungkemnya sujud. Maka Rasulullah mengatakan, jika saya diizinkan untuk memerintahkan orang sujud kepada yang lain, saya perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Tapi itu gak dibolehkan wahai Mu'ad sekarang ini. Berarti bahwa Rasul itu benci sekali terhadap orang yang memuji berlebihan. Ada orang yang mengatakan, Rasul datang, ada orang mengatakan anta sayyid, anta sayyid, anta sayyid. Wahai Rasulullah, itu adalah as-sayyid, pakai falam, as-sayyid. Maka Rasulullah marah. Setelah itu Rasulullah mengatakan as-sayyidu huwallah. Sayyid itu Allah, bukan saya itu. Yaitu maksudnya apa? Memuji Nabi itu wajib. Karena Nabi itu adalah Nabi kita itu, Nabi Muhammad. Tapi berlebihan sampai distandarkan dengan ketuhanan. Itu yang jadi masalah itu. Oleh kita apa? Ini pintu kesyirikan itu di sini itu. Udah kan, Pak? Udah kan?
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilus sholihin, dalil bahwasanya ada yang menyembah orang-orang soleh. Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladziina yad'un, orang-orang yang mereka sembah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata, mereka saja, yaitu yang mereka sembah itu pun mencari kedekatan kepada Allah Ta'ala. Ayyuhum aqrabu, mana jalan paling cepat sampai kepada Allah Ta'ala. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Wa yakhafuna azabah, takut terhadap azab Allah Ta'ala. Wa dalilul asyjari wal ahjar, dalil bahwasanya ada pohon batu yang disembah. Qalu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza, apakah kalian tidak melihat Lata, Uzza, batu. Wa manat tsalitsatal ukhra, dan manat yang ketiga, itu batu yang dibikin sama manusia, dinamakan dengan nama orang. Lata, Uzza, Manat itu orang. Yaitu orang-orang soleh zaman itu meninggal dunia, bikinkan patung, dinamakan dengan nama mereka. Jadi intinya di sini itu intinya kesyirikan itu tidak melihat kepada objeknya, mau siapa terserah. Jadi nggak ada bedanya antara orang yang menyembah orang soleh dengan orang yang menyembah orang-orang yang gila misalkan, sama, nggak ada bedanya, sama. Kenapa? Semuanya dihukumi sebagai orang syirik. Tetapi pintu masuknya kesyirikan itu hulu kepada syiar-syiar kebaikan. Jadi hulu itu yang bahaya itu. Nah itu kesyirikan zaman dulu pasti karena Nabi yang meninggal. Maka itu sebenarnya apa? Pengagungan kuburan Nabi yang kuburannya diagungkan itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran Yahudi dan Nasrani. Zaman dulu kebiasaannya seperti itu. Cuma Islam itu akan mengikuti mereka itu. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti metode agamanya orang-orang sebelum kalian. Apakah itu Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, siapa lagi itu? Oleh itu apa? Agama yang sangat mengagungkan orang solehnya mereka setelah meninggal itu agama Yahudi dan Nasrani. Setelah itu Islam itu ikut-ikutan. Dan itu ketika Rasulullah itu mau meninggal itu, tiba-tiba istrinya beliau kan mengabarkan, ya Rasulullah, kita dulu ketika di Habasyah itu, kita itu ketika di sana itu melihat gereja-gereja itu yang penuh dengan gambar-gambar pendeta, dan kuburan-kuburan pendeta itu diagungkan, kasih kembang, kasih minyak wangi, orang datang ke sana pada itikaf, pada minta dan yang lainnya. Maka Rasulullah mengatakan, ulaika, mereka orang-orang Kristen itu, jika meninggal salah satu di antara mereka dari orang soleh itu, mereka bikin gambar, bikin patung, kemudian dinamakan dengan nama-nama itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu orang paling hina di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan itu, di antara manusia paling hina itu siapa? Ada dua. Man tudrikuhum sa'atu wa hum ahya, orang yang mendapatkan hari kiamat dalam kondisi dia masih hidup, melihat hari kiamat dengan matanya itu. Kemudian yang kedua, orang yang paling hina itu siapa? Alladzina yattakhiduna qubur anbiya'ihi masajid, orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Itu manusia paling hina di hadapan Allah Ta'ala. Akhirnya Rasul terakhir itu berdoa, Rabbi la taj'al qabri wathanan yu'bad, Tuhanku,
jangan engkau jadikan kuburan saya sebagai berhala yang disembah. Akhirnya apa? Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Sampai sekarang tidak ada orang yang bisa menyembah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena doanya beliau. Nah, pengabulan Allah kepada doanya beliau itu dipilihnya pemerintah Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia sekarang itu permintaan Rasulullah itu. Mereka yang dipilih itu. Alhamdulillah bukan di Indonesia itu kuburannya Rasulullah itu. Masya Allah, kayak apa kalau di Indonesia itu? Ramainya kayak apa kan? Orang yang gak jelas, dia sholat tidaknya aja mati, ramai sekali kuburannya kan itu. Apalagi Rasulullah kayak apa gitu. Alhamdulillah, maka Allah kabulkan itu permintaan Nabi Muhammad karena doanya beliau, sehingga kuburan beliau aman. Maka itu syiar-syiar kesyirikan di sana itu kan aman itu. Dan Rasulullah itu ketika meninggal dunia itu kan tegas sekali para sahabat zaman dulu itu. Segala bentuk yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan pasti ditutup sama para sahabat itu. Umar bin Khattab itu yang paling sering Umar itu paling tegas masalah seperti ini. Beliau itu ketika melihat orang-orang itu rebutan untuk mencium Hajar Aswad, meyakini Hajar Aswad itu ada sesuatu itu. Kalau bisa mencium nanti doanya dikabulkan, ampuh dan yang lainnya lagi. Akhirnya Umar bin Khattab ketika tawaf itu keras sekali dia ngomong, wahai Hajar Aswad, inni a'lamu annaka hajar la yanfa' wala la tanfa' wala tadur. Wahai batu Hajar Aswad, saya tahu kamu itu cuma batu gitu, enggak bisa memberikan manfaat dan madarat itu. Laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaki ma qabbaltuki, jika bukan karena saya melihat Rasulullah mencium kamu, saya enggak akan sudi cium kamu itu. Yaitu bahwa saya mencium kamu itu karena saya melihat Rasulullah, bukan karena batunya itu. Saya enggak bukan batunya saya tuju itu, tapi karena saya ingin ikut sunnahnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pernah menaklukkan sebuah negeri orang Kristen. Di negeri itu rupanya ada kuburan yang diagungkan, kuburannya seorang nabi namanya Nabi Daniel. Rame kuburannya itu, ramai sekali orang-orang yang ziarah ke situ. Akhirnya sama Umar malam hari dibongkar kuburannya itu, dibongkar, buka semuanya itu, akhirnya mendapatkan jasadnya masih utuh, sampai jenggotnya, bajunya masih utuh itu. Setelah itu dicium sama Umar keningnya, setelah itu disingkirkan itu apa? Ditutupi sama Umar itu. Tidak ada yang tahu kuburannya taruh di mana itu. Setelah itu apa? Umar bikin 12 kuburan. Akhirnya apa? Manusia bangun kok ada 12 itu, bingung mereka itu. Sampai akhirnya ketika sudah dilupakan sama manusia karena bingung mereka itu, akhirnya ratakan semuanya itu. Setelah itu hilang. Sehingga apa? Di mana kuburannya Nabi Daniel nggak ada yang tahu, karena yang menyembunyikan Umar gitu. Demikian juga beliau ketika mendapatkan orang-orang itu datang ke pohon Syajaratul Ridwan, pohon yang digunakan untuk baiat Rasulullah itu, baiat mati untuk perang, karena Utsman dikabarkan itu dibunuh sama orang kafir Quraisy. Kan namanya pohonnya itu Syajaratul Idyubayyunaka tahta syajarati. Ketika mereka itu membaiat engkau ya Rasulullah di bawah pohon Ridwan, Syajaratul Ridwan. Akhirnya kok orang datang ke sana, ada yang kulitnya pohon nanti dibawa pulang, ada yang daunnya diambil, dan yang lainnya lah itu. Akhirnya sama Umar ditebang sama Umar pohonnya itu. Setelah itu bubar, nggak ada yang datang ke situ lagi itu. Kenapa? Itu syiar-syiar kesyirikan itu. Jadi syiar-syiar kesyirikan itu apa? Ketika ya namanya itu makom-makomnya orang soleh, makom itu petilasan. Itu ketika ada orang pengen datang ke Gua Hira itu, ketemu sama Abu Hurairah itu. Akhirnya ditanya, kalian mau kemana itu orang-orang yang haji dan umrah itu? Mau ke Gua Hira itu. Akhirnya Rasulullah beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathi masajid. Tidak boleh orang itu menempuh perjalanan jauh kecuali untuk 3 masjid saja itu. Akhirnya kok ini nggak boleh, pulang kalian itu. Ini pulang karena ini bukan ibadah itu. Jadi para sahabat itu paling semangat mereka itu untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Kenapa? Kebanyakan kesyirikan itu pintunya itu dari hulu kepada orang soleh. Kalau kita itu pengen menghormati orang soleh, hormati ketika masih hidup. Kita hormati dengan cara apa? Datangi majelis ilmunya, ambil barokah ilmunya, kebaikan dia itu. Bukan ketika hidup kita nggak pernah mendatangi majelisnya, mati rame-rame datangi kuburannya itu. Masya Allah itu. Ketika masih hidup dicampakkan orang soleh itu, mati Masya Allah diagungkan itu. Nah jadi dari dulu itu kuburan itu yang menjadi pembuka kesyirikan itu, kuburan orang-orang soleh itu. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, bagus sekali ini riwayatnya. Wa hadithu Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala. Ada sebuah hadis dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Rasulullah ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami itu baru masuk Islam.
Ceritanya ini sedikit saya ceritakan perang Hunain itu. Perang Hunain itu adalah perang sisa-sisa orang kafir Quraisy yang masih belum masuk Islam. Sisa. Kenapa? Karena masjid Mekah itu ditakluk sama Rasulullah, ditaklukkan, dibuka sama kaum muslimin dan Rasulullah itu. Setelah itu berbondong-bondong orang itu masuk Islam. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Maka di Mekah itu waktu itu orang masuk Islam semua itu. Ada pelaran orang berapa orang, tapi sedikit sekali kalah, nggak ada apa-apanya dengan kaum muslimin itu. Setelah itu Rasulullah kumpulkan orang-orang kafir di Mekah itu dan Rasulullah bebaskan. Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian karena kalian sudah saya bebaskan kalian itu. Akhirnya apa? Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Yang tidak mau masuk Islam mereka berkumpul di sebuah tempat itu, tinggal sedikit yang nggak mau masuk Islam ini. Berkumpul di sebuah tempat, akhirnya mereka sepakat untuk melawan kaum muslimin di tempat namanya Hunain. Rasul dengar kabar kalau mereka berkumpul di Hunain itu. Nah, mereka itu untuk memberikan semangat perang melawan Rasulullah dan para sahabat itu, mereka bawa semua yang mereka miliki, istrinya dibawa, anaknya dibawa, semua hartanya dibawa itu, ditaruh di belakang mereka itu, untuk menyemangati perangnya mereka itu. Sehingga kalau mereka melihat di belakang itu, anak, istri, harta mereka, depannya kaum muslimin, harus mati kalau melawan kaum muslimin itu. Rasul memberikan kabar, mereka itu kumpul di Hunain. Akhirnya berangkat pasukan Rasulullah itu jumlahnya 12.000, banyak sekali jumlahnya itu. Sampai akhirnya para sahabat ketika jalan itu mengatakan, kami dulu kalau perang nggak pernah sebanyak ini jumlahnya ini. Kita sekarang jumlahnya banyak, nggak mungkin kita kalah karena jumlah kita lebih banyak ini. Akhirnya apa? Sombongnya dengan jumlah itu nggak ada manfaatnya ini. Nah, 12.000 itu 10.000 sahabat-sahabat yang sudah senior, sahabat-sahabat yang datang ke Mekah untuk menaklukkan. Nah, dari Madinah itu. Yang 2.000 sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam di Mekah itu disuruh berangkat berjihad itu. Ya, akhirnya di tengah jalan itu orang-orang yang baru masuk Islam, termasuk Waqid al-Laythi ini yang menceritakan dia baru masuk Islam itu. Dia baru masuk Islam, akhirnya keyakinan syiriknya itu masih ada itu. Keyakinan syiriknya itu. Kenapa? Karena keyakinan syirik itu nggak bisa dihilangkan kecuali apa? Dihilangkan dengan ilmu yang lama itu. Dibersihkan itu. Kalau nggak dibersihkan itu masih ada itu, walaupun sudah muslim itu. Akhirnya kebiasaan ketika zaman jahiliyah itu mereka biasa kalau mau berperang itu apa? Cantelkan pedang, kemudian tombak, senjata mereka itu di pohon-pohon besar itu. Tujuannya apa? Ngelap berkah. Sehingga mau nanti pedangnya ampuh itu, pedang tombaknya ampuh itu, dicantelkan itu. Akhirnya beliau bercerita itu, kami itu baru masuk Islam waktu itu. Walil musyrikina sidratun. Biasanya kita dulu kalau zaman jahiliyah itu, kita itu punya pohon-pohon bidara yang besar-besar itu. Tujuannya apa? Ya'kufuna indaha. Kita itu biasanya iktikaf dulu, semedi di situ. Kalau kita mau berangkat perang, kita itu semedi dulu di pohon sehari misalkan, duduk di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan pedang-pedang kita itu kita candelkan di situ supaya nanti pedangnya itu ampuh untuk berperang itu. Yuqalu lakum dzatu anwaq. Tempat ini, pohon ini namanya Zatu Anwar. Kita namakan dengan pohon tempat cantelan senjata-senjata kita itu. Kenapa? Karena anggapan mereka itu ampuh. Famarorna bisidratin. Kami sudah masuk Islam setelah itu. Suatu ketika itu, ketika perang Hunain itu, kita melewati pohon bidara besar sekali itu. Akhirnya langsung kami spontan langsung mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Tolong jadikan bagi kami tempat untuk mencandelkan pedang kita sebagaimana dulu kita ketika jahiliyah itu punya seperti itu. Akhirnya Rasulullah dengan kalimat seperti ini marah sekali Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Qultum walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Allahu Akbar, ucapan kalian itu. Sungguh kalian telah mengatakan persis dengan ucapannya pengikutnya Nabi Musa. Ij'al lana ilaham kama lahum alihatun. Buatkan wahai Nabi Musa sesembahan sebagaimana orang-orang kafir itu punya sesembahan. Innakum qaumun tajhalun. Memang kalian itu orang-orang bodoh. Nah, di sini itu kalau kita perhatikan itu orang yang menjadikan barokah, ini barokah. Tidak ada dalil bahwasanya benda itu barokah, telah menjadikan benda itu sebagai Tuhan. Nih, paham ya gambarnya? Sehingga apa? Ngelap berkah kepada tempat atau waktu atau benda yang bukan barokah, berarti apa? Telah menjadikan benda itu sebagai Tuhan. Kenapa? Karena barokah itu milik Allah Ta'ala. Yang berhak menetapkan ini barokah itu Allah Ta'ala itu.
Sedangkan kita menjadi, oh ini barokah ini, ya ada dalilnya itu. Berarti apa? Kita menjadikan benda itu sebagai Tuhan itu. Ada nggak benda-benda barokah itu? Ada. Allah mengatakan itu syajaratin mubarakatin, ya, pohon yang diberkahi, zaitun barokah. Ada tempat yang barokah seperti Syam itu, allati barakna haulaha, yang mana tempat itu kami berkahi. Ada. Demikian juga waktu yang berbarokah itu, Lailatul Qadar itu. Fi lailatin mubarakatin, malam yang diberkahi ada, tapi yang menetapkan barokah itu Allah. Sedangkan ada orang yang tahu, oh ini kuburan ini barokah ini, ampuh ini kuburan ini. Nah, ini mana dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya, berarti apa? Anda menjadikan ini sebagai Tuhan ini, ya kan? Oh kerisnya ini barokah ini, ampuhnya luar biasa keris ini. Nah, ini bahaya ini. Jadi menetapkan barokah kepada benda, tempat, waktu yang tidak ada dalilnya, menjadikan itu sebagai Tuhan. Maka itu apa? Menjadikan pohon besar sebagai tempat ngelap berkah senjata mereka, menjadikan itu sebagai sesembahan. Oleh itu Nabi Musa ketika ngomong seperti itu, kaumnya itu, kata Rasulullah, sama ucapan kalian meminta barokah dengan ucapan pengikutnya Nabi Musa meminta Tuhan sesembahan itu. Sama. Kenapa? Karena itu kesyirikan itu. Itu kesyirikan. Contohnya misalkan ini, kalau seandainya, misalkan saya seandainya itu, Nabi dan Rasul itu, Nabi dan Rasul, seorang Nabi Muhammad misalkan itu, Nabi Muhammad itu barokah zatnya dan hissinya, hissi dan maknawi. Barokahnya Nabi itu hissi itu zat, dan maknawi dan isi kandungannya itu ilmunya, kesolehannya itu barokah. Nah itu apa? Para sahabat biasa ngelap berkah hissian. Hissi itu apa? Zatnya. Keringatnya Rasulullah diambil sama para sahabat, digunakan untuk ngelap berkah. Rasulullah itu kalau cukur rambut, rebutan para sahabat untuk rebutkan rambutnya Rasulullah itu, sampai mau kelahi mereka itu. Akhirnya Rasulullah kalau cukur rambut itu panggil tukang bagi rambut. Jadi rambutnya Rasul kalau tumpah itu dipanggil satu-satu dan itu bagi itu. Para sahabat nyimpen di botol, kasih air rambutnya Rasulullah itu. Ada orang sakit, kalau mereka mau berdoa, ambil air itu diminum untuk berdoa. Atau orang sakit oleskan air yang kena rambutnya Rasulullah, nanti diwariskan. Sampai ada seorang tabiin, ulama mengatakan, kalau seandainya itu saya punya satu helai rambut Rasulullah, lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya itu. Keringatnya Rasulullah jadikan alat berkah, demikian juga rambutnya bulu dan yang lainnya itu. Kenapa? Karena barokahnya Rasulullah itu hissi juga. Kalau maknawi semua orang soleh semua maknawinya itu kesolehan mereka itu barokah itu. Tetapi yang kita bahas itu hissinya. Nah sekarang kalau Nabi sudah meninggal dunia, barokahnya ulama sekarang itu. Seorang ulama, seorang ustaz, kiai. Barokahnya ulama kan ulama warisatul anbiya, waris para nabi kan gitu. Nah, berarti kan kobokannya kan barokah kan itu. Kobokannya kan barokah kan pewaris para nabi itu. Maka kita katakan memang ulama itu pewaris nabi dalam bab maknawinya itu. Paham ya? Bukan hissinya, maknawinya. Tetapi kalau hissinya ini yang bahaya ini. Hissinya itu yang bahaya kan. Kenapa? Karena para sahabat tidak ada yang ngelap berkah secara hissi, secara zatnya itu kepada Abu Bakar, Umar, itu nggak ada. Kenapa? Karena barokah yang hissi itu hanya kepada para nabi dan rasul. Selain itu tidak, barokahnya itu maknawi. Ya. Luar biasa kalau di Indonesia, masya Allah itu. Sampai dulu waktu saya sudah datang ke Indonesia itu, pas waktu Surabaya, saya masih mondok Surabaya, sandalnya hilang gitu. Allahu Akbar, saya mau keluar masjid sandalnya nggak ada itu. Cari kemana-mana nggak ada, masya Allah. Kita nggak, waktu itu kita yang jadi panitia itu lupa mikir sandalnya beli itu, masya Allah itu hilang selain sandalnya itu. Sampai kita bikin pagar betis itu, syekhnya itu, wah dipagar banyak itu, jebol semua itu pagar betis itu. Sampai kita lihat orang-orang itu, masya Allah, ada yang megang badannya beliau setelah itu diusap-usapkan terus, Allahu Akbar. Kita lihat tuh, kita saja sampai nggak kuat itu, bentengi beliau itu. Sampai akhirnya itu setelah selesai sholat, beliau ngisi kajian, ya udah selesai, beliau kawal ketat. Nah, ada panitia yang biasa ngurusi bekas-bekasnya beliau, masukkan plastik semua kan itu. Marah-marah tampil masjidnya itu. Mana yang tadi bekasnya, sayangnya mana ini? Yos kita nggak tahu botol yang mana, harus jelas yang mana ini, botol yang mana itu. Allahu Akbar. Nah itu ini yang terjadi ini. Kalau seperti ini yang tidak ada dalilnya itu bisa masuk ke ranah kesyirikan. Kenapa? Karena barokah itu milik Allah Ta'ala. Hanya Allah yang berhak menetapkan ini barokah, ini barokah, ini barokah itu. Kalau kita menetapkan sendiri, ini bahaya. Kemudian yang terakhir, kaidah yang terakhir, al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya kesyirikan
orang-orang musyrik pada zaman kita, zaman ini itu lebih parah syiriknya daripada orang-orang yang pertama. Li'annal awwalin yusyrikuna fir rakha. Kenapa? Karena orang-orang syirik pertama itu, orang kafir Quraisy itu, mereka itu berbuat kesyirikan itu dalam kondisi lapang. Kalau mereka lagi enak, lagi senang, mereka itu datang ke berhala. Wa yukhlisuna fi syiddah, tapi kalau dalam masalah sempit, kalau mereka sudah genting, patungnya dibuang sama mereka itu, karena mereka tahu tidak bisa memberikan manfaat dan patung. Akhirnya apa? Ketika dalam kondisi genting itu, mereka itu hanya minta kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Maka itu syiriknya orang zaman sekarang itu lebih parah itu. Kenapa? Karena orang zaman sekarang itu syiriknya dalam semua kondisi. Kalau orang zaman dulu enggak, dalam kondisi ketika mereka itu masih longgar. Kalau genting mereka tinggalkan itu berhala mereka itu. Wa musyriku zamanina syirkuhum daim fir rakha'i wa syiddah. Sedangkan orang musyriknya zaman kita itu syiriknya terus menerus itu dalam kondisi mereka bahagia maupun genting itu. Dalilnya apa? Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki. Orang kafir Quraisy itu kalau mereka itu berlayar di atas lautan, di atas samudra itu sudah genting, diombang-ambing sama ombak itu. Mereka sadar bahwa saya berhala enggak ada manfaatnya lagi itu. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya beribadah, berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sudah mereka kondisi genting hanya kembali kepada Allah Ta'ala itu. Falamma najahum, tapi ketika Allah selamatkan mereka, sudah selesai dari berlayar, selamat itu, idahum yusyrikun, mereka kembali lagi berbuat kesyirikan. Nah, berarti menunjukkan apa? Syiriknya umat sekarang itu parah. Nah, ini kalau kita mau beda-bedakan itu, masa itu mana yang lebih parah itu, kita beda-bedakan itu. Memang ada segi kelebihan dan ada segi keparahan. Jadi kelebihan, kebaikan dan keparahan itu. Orang-orang zaman sekarang itu mending KTP-nya masih Islam. Walaupun nanti yang masuk surga KTP-nya nggak apa-apa lah itu. Yang penting ada yang nempel lah di KTP itu kan itu. KTP-nya Muslim. Mereka masih sholat alhamdulillah lah. Itu segi baiknya mereka itu. Kalau orang kafir terus kan jelas, mereka zahirnya kafir, nggak mau masuk Islam, nggak mau baca syahadat la ilaha illallah itu. Tapi kalau kita perhatikan itu dari timbangan kesyirikannya itu, memang orang-orang zaman sekarang itu lebih parah. Parahnya apa? Dilihat dari banyak. Yang pertama dilihat dari, kalau ini beliau menyebutkan kondisi. Dilihat dari kondisi. Kalau dilihat dari kondisinya itu, orang zaman sekarang hatta kondisi genting pun semakin parah syiriknya mereka itu. Ketika gempa, jediar mereka diterjang sama gempa itu, tsunami itu. Kondisinya genting ini, kalau orang kafir Quraisy, tobat mereka kepada Allah Ta'ala, berhala tinggal, kondisi genting mereka ini. Orang zaman sekarang ketika sudah terjadi musibah malah datangkan kerbau sembelih untuk lautan lagi kan itu. Sampai pernah itu saya masih ketemu sama tim relawan yang di Jakarta itu. Ya bingung juga beliau, Ustaz. Kita ini mau ngumpulkan donasi nggak Ustaz? Waktu ada gempa lah itu. Nggak usah saya sebutkan namanya itu. Nah, kenapa itu? Kita itu bingung juga itu. Kalau kita ngumpulkan donasi bantuan sampai ke sana digunakan duitnya untuk beli kerbau gitu. Terus kerbonya itu digunakan untuk sedekah ini, aduh umat lagi kita ini. Jadi apa? Kondisi genting mereka ditimpa dengan musibah, semakin parah kesyirikan mereka itu. Dan itu yang terjadi. Berarti apa? Syiriknya kita itu kondisi genting, kondisi sama saja itu. Sampai saya di Surabaya itu pernah pas waktu itu qadarullah itu rumahnya ustadz kita itu belakangnya itu kebakaran. Waktu kita di Surabaya itu. Akhirnya bahwa santri-santri semuanya ke rumahnya ustadz itu, disingkirkanlah. Subhanallah itu satu rumah kebakaran parah waktu itu. Cuma satu rumah saja itu. Alhamdulillah nggak menyebar kemana-mana itu. Jadi rumah ustadz kita itu selamat itu. Tapi apa omongan orang itu yang gara-gara kuburan ini selamat kita itu. Coba kalau nggak ada kuburan ini hancur rumah kita semua itu. Sudah kondisi genting malah kesyirikan itu di mana nggak kembali kepada Allah bukan gitu. Tapi tambah parah lagi kesyirikannya itu. Berbeda dengan kesyirikan orang-orang jahiliyah. Ini kalau dilihat dari kondisi. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari objeknya. Dilihat dari objeknya itu. Kalau orang-orang Arab jahiliyah, kita tadi sebutkan itu. Yang mereka sembah itu siapa? Manusia terbaik. Siapa itu? Malaikat. Terbaik itu yang mereka pilih itu hanya yang terbaik. Malaikat, nabi, orang soleh. Kalaupun tidak menyembah itu, minimal bukan pelaku dosa dan maksiat. Batu, pohon, mending.
Sekarang objeknya orang gila saja disembah itu, masya Allah itu. Sudah orang gila nggak punya pakaian saja disujuti sekarang itu, masya Allah luar biasa itu. Sampai kalau nonton di YouTube itu, ya Allah, orang gila nggak pakai baju, nggak pakai celana, taruh di atas mimbar itu kasih apa kembang-kembang, orang-orang pada us. Ketika ditanya kenapa seperti ini, Nabi Khidir, cuma mata kita nggak bisa melihat itu. Nabi Khidir apa? Masya Allah. Dan itu ada itu semakin rusak semakin diagungkan sama orang itu. Nabi Khidir itu, saya ketika di Surabaya itu sampai ada orang gila nggak pakai telanjang, orang di belakangnya pada sujud itu. Dan itu nyata gitu, itu pernah melihat seperti itu. Ya, apalagi di dunia banyak sekali itu, semakin gila, semakin parah itu, semakin diagungkan itu. Kenapa? Karena kata mereka itu, orang itu semakin wali itu semakin nggak nyanda otak kita itu. Makanya kalau ucapannya ngawur, ya semakin wali memang dia itu. Kamu memang mata-mata syariat itu kayak gitu kamu itu. Kamu kan mata syariat kan itu, mata orang bodoh kan kamu itu. Wali itu mereka omongannya itu nggak nyanda otak kita itu. Jadi semakin parah syiriknya mereka itu semakin diagungkan itu. Dan itu nyata sekarang itu. Berarti objeknya kita itu ngeri lagi itu. Jadi objeknya bukan hanya orang soleh saja itu, orang-orang gila, orang-orang yang nggak pernah ibadah itu sekarang malah diangkat. Bahkan terhadap pelaku dosa dan maksiat itu diagungkan ini. Dan itu nyata di kita itu. Nah, itu kalau pengen jadi pengikutnya banyak itu tinggal jadi orang gila saja itu. YouTuber gila, maksudnya kayak gitu itu. Kalau jadi orang normal itu malah nggak ada pengikutnya gitu. Kalau pengen gila sekalian itu malah pengikutnya banyak sekali itu. Orang nggak sholat, orang pengikutnya banyak sekali itu. Semakin jadi dukun, semakin banyak pengikutnya itu. Dan itu kalau nanti meninggal, wah luar biasa itu. Kayak apa pengikutnya itu. Nah, jadi dilihat dari objeknya itu. Kemudian juga bisa dilihat dari orangnya, pelakunya itu. Pelakunya yang berbuat kesyirikan itu. Kalau orang Arab jahiliyah itu, mereka itu orang Arab tulen. Orang Arab tulen itu. Sehingga apa? Mereka itu tahu sekali bahasa Arab itu. Akhirnya apa? Ketika mereka itu didakwai ucapan la ilaha illallah itu, "Maikomku, qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapan la ilaha illallah pasti kalian akan selamat itu. Mereka orang pintar, mereka paham itu. Arti la ilaha illallah itu apa ini? Akhirnya apa? Mereka nggak mau ngomong. Enggak. Kenapa? Karena saya tahu konsekuensinya itu. Artinya paham mereka itu. Akhirnya apa? Mereka itu mengatakan itu, "Ja'alal alihata ilaha wahida." Apakah Muhammad itu datang kepada kita mendakwakan kita supaya kita jadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja sesembahan ini? Cuma satu tok, Allah tok yang kita sembah itu, kita tinggalkan berhala dan yang lainnya itu. Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang aneh kalau seperti ini kan. Akhirnya apa? Orang Arab jahiliyah mereka paham bahasa Arab, pintar bahasa Arab, akhirnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Orang sama sekarang itu pelaku kesyirikan itu la ilaha illallah saja nggak tahu artinya itu. Ya. Mereka sedang ya ngelap kotoran kebo lah gitu mas itu. Kotoran kerbau saja itu mereka jadikan alat berkah itu. Dan sebelumnya itu mereka la ilaha illallah dulu itu, tahlilan dulu kan gitu. La ilaha illallah mereka baca dengan lisan mereka, depannya kesyirikan gitu. Kenapa? Karena mereka nggak tahu la ilaha illallah itu artinya apa, konsekuensinya apa, nggak tahu itu. Berarti apa kalau kita perhatikan itu orangnya yang berbuat kesyirikan itu lebih parah orang sama sekali. Kenapa? Mereka itu membaca ucapan tauhid, tetapi perbuatan depan mereka itu kesyirikan itu. Kalau orang Arab Quraisy kan mereka paham sekali bahasa Arab ini, sehingga saya nggak mau mengucapkan. Kenapa? Konsekuensinya harus kita tinggalkan semua berhala. Akhirnya apa? Mereka tidak mau mengucapkan seperti itu. Jadi intinya kalau kita perhatikan itu intinya kesyirikan di zaman kita itu parah, dan di antara tanda-tanda hari kiamat itu ketika umat Islam itu akan kembali berbuat kesyirikan. Zaman dulu sudah dihapus sama Rasulullah itu. Sampai akhirnya ketika Ka'bah itu ditaklukkan sama kaum muslimin, berhala-berhala ditumbangkan semuanya. Setelah itu Rasul itu bahagia, wajah beliau berseri-seri itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Man yurihni bidhil khilasah." Siapa yang bisa membuat saya gembira lagi dengan menghancurkan patung Dzil Khilasah. Akhirnya Khalid bin Walid mengatakan, "Ana dza ya Rasulullah." Saya saja ya Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Silakan." Kumpulkan beberapa kelompok, datang ke Dzil Khilasah. Sampai di sana mendapatkan sebuah pohon besar, di bawahnya itu ada berhala. Kemudian diapit dengan rumah tempat orang itikaf semedi di situ. Khalid bin Walid ketika datang ke sana kocar-kacir orang itu. Ketakutan sama Khalid bin Walid itu.
Akhirnya rumahnya dirobohkan. Setelah itu apa? Batunya dibakar sama Khalid bin Walid, dihancurkan. Kemudian setelah itu pohonnya. Ketika pohonnya mau dibakar sama Khalid bin Walid, tiba-tiba keluar jin. Jin itu keluar dari pohon itu, kemudian nantang Khalid bin Walid itu. Setelah itu Khalid bin Walid mengusungkan pedangnya, kemudian mengatakan, kalau kalian tidak pergi dari sini, saya tebas kalian semua itu. Akhirnya jinnya lari ketakutan. Setelah itu dirobohkan semuanya sama Khalid bin Walid. Setelah itu Khalid bin Walid pulang ke Rasulullah itu, mengatakan, ya Rasulullah, sudah saya selesaikan, tunaikan saya janji saya itu, sudah saya hancurkan Dzul Khulasah itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali umatku kembali lagi bergoyang-goyang itu di depan patung Dzul Khulasah. Berarti apa? Di antara tanda-tanda hari kiamat itu, umat Islam itu kembali menyembah berhala lagi. Tetapi menyembah berhala itu bukan berarti harus ada bentuknya patung, tetapi terkadang bentuknya macam-macam. Keris, akik itu luar biasa mengerikan itu. Apalagi orang-orang di kita itu, di negeri kita itu. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu nggak paham la ilaha illallah. Mereka itu meyakini syirik itu apa? Ketika meyakini, ada orang meyakini pohon itu bisa menciptakan, batu itu bisa menciptakan, keris aki itu bisa menciptakan. Tapi kalau saya itu bernazar nggak apa-apa, saya menyembelih nggak apa-apa. Kenapa? Karena kata mereka itu bukan syirik. Kan syirik itu tiada Tuhan gitu. Tuhan itu kalau kita meyakini ada yang menciptakan selain Allah, ada yang menghidupkan selain Allah, itu namanya Tuhan. Tapi kalau saya cuma bernazar, saya menyembelih, saya berdoa, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena itu bukan kesyirikan. Kenapa? Keliru fatalnya menerjemahkan la ilaha illallah. Kalau itu nggak main-main, la ilaha illallah itu nggak main-main itu. Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan ringkas tentang Qawaidul Arba. Intinya itu saya ringkaskan, Qawaidul Arba itu ada 4 kaidah penting sebagai awal memahami tauhid dan syirik. Nanti dari kitab ini nanti akan berkembang. Jadi kalau kita belajar itu nanti ada tahapan kitab. Biasanya pertama itu Qawaidul Arba, nanti setelah itu masuk ke usul salasah. Kalau kita itu dulu di Yaman itu usul salasah, nanti masuk ke kitab tauhid, baru masuk ke kasyfus syubhat. Itu biasanya kita seperti ini. Nah, ini Qawaidul Arba itu kayak kaidah awal. Kalau kita mau belajar syirik tauhid itu kaidahnya. Kalau ini belum diterima, kaidah ini belum diterima, menjelaskan tauhid syirik itu bulat wis. Nggak akan ketemu wis semuanya. Ya, paham tergambar ya? Karena ini sebagai awal. Awal kalau kita mau diskusi, ini diterima, lanjut. Sekarang yang kamu perbuat itu syirik tauhid ini. Tapi kalau ini belum diterima, bulat dok sama mereka, diskusi nggak ketemu gitu. Kenapa? Karena pondasi 4 ini belum diyakini gitu. Oleh kita bahwa 4 pondasi ini yang paling inti sebagai muqaddimah untuk memahami tauhid dan syirik itu. Kayak yang pertama apa? Imam Bukhari-nya lupa ini. Yang pertama apa? Orang-orang musyriknya zaman Rasul itu apa? Meyakini tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan, menghidupkan dan ya, tapi dianggap kafir. Kenapa? Karena keyakinan itu tidak memasukkan ke Islam. Yang kedua, orang-orang kafir Quraisy itu ketika mereka datang ke berhala, bukan mereka itu menyembah berhala, bukan. Tapi mereka itu menjadikan berhala sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah Ta'ala itu. Dan itu pun apa? Dianggap syirik juga sama Rasulullah orang seperti ini. Yang ketiga apa? Orang kafir Quraisy itu mereka beribadah kepada objek yang bermacam-macam mereka itu. Ya, tapi semuanya apa? Disamakan sama Rasulullah. Karena kita bicara bukan objeknya yang kita bicarakan, tapi tujuannya kepada siapa? Selain Allah atau bukan itu? Ya, paham ya? Kemudian yang keempat apa? Kalau ini sudah kita pahami, kemudian kita cek di masyarakat kita itu, rupanya memang kondisi masyarakat kita itu lebih parah daripada kafir Quraisy. Itu jadi itu hasil, keempat itu hasil. Kalau ini sudah kita yakini 4 ini, baru nanti kita bicara masalah tauhid dan syirik itu mudah. Ini perbuatan syirik, ini perbuatannya. Kenapa? Karena mereka itu benci kalau dijuluki sebagai orang musyrik ini. Benci sekali. Mereka itu paling benci kalau dijuluki sebagai ahlul bidah. Kalau kita bawa hadis yang paling benci itu mereka kalau muqaddimah orang-orang jenggotan ini. Orang khutbah Jumat itu fa inna asdaqal hadits kitabullah itu. Wahabi wis pokoknya. Makanya kalau mereka itu nilai ini yang khotib ini Wahabi atau bukannya itu saja wis muqaddimahnya ini. Kalau itu disebutkan berarti Wahabi yang khutbahnya. Itu karena fa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Panas telinga mereka itu. Wa kullu bid'atin dhalalah, ngeri wis wae. Wa kullu dhalalatin finnar. Akhirnya apa?
Orang yang pelaku bid'ah saja nggak mau dijuluki pelaku bid'ah itu. Kenapa? Karena memang dakwah itu kan ada dua tingkatan itu. Yang pertama namanya amar ma'ruf. Kalau dakwah kita itu mau adem ayem, dakwah yang baik saja wis. Perintahkan orang untuk sholat, perintahkan orang untuk ini adem. Orang nggak mungkin menentang, ayo kita sholat, kurang ajar kamu, nggak mungkin. Bagus mas, bagus, tapi saya belum bisa sholat, nggak apa-apa. Ya kan? Orang justru ayo kita bakti sama orang tua, siap, bagus itu bagus. Orang kalau dakwahnya itu pengen adem ayem, dakwah yang ma'ruf saja itu kebaikan, kita sampaikan kebaikan itu. Kalau kita sudah naik ke tingkatan berikutnya, nahi mungkar itu, kemungkaran harus kita ingkari. Nah itu musuh kita banyak sekali itu. Kenapa? Pelacur pun nggak mau disalahkan gitu. Antum menyalahkan pelacur, antum dipukuli sama pelacur itu. Hatta bencong saja mau disalahkan gitu. Antum datang kepada bencong, oh kamu bencong ya, kurang ajar kamu ya. Dia pun nggak mau dijuluki bencong kan gitu. Dia itu pengen dijuluki perempuan, bukan bencong gitu. Jangan ngomong bencong, saya itu perempuan kan gitu. Ya kan? Jadi apa? Pelaku dosa itu nggak mau dijuluki dosa, itu nggak mau mereka itu. Kenapa? Karena karakter manusia seperti itu. Makanya apa kalau dakwah kita sudah naik ke tingkatan berikutnya itu nahi mungkar, pasti musuh kita semua jadi musuh kita itu. Nah, itu Nabi Muhammad itu kan diangkat menjadi nabi. Ketika diangkat menjadi nabi, tidak ada jadi musuh sama Rasulullah itu. Semuanya setuju sama Rasulullah itu, nggak ada masalah itu. Tapi ketika Rasul itu naik ke tingkatan berikutnya jadi Rasul, harus ingkar mungkar itu. Ketika ingkar mungkar, semua yang dulunya memuji Rasulullah berubah menjadi musuh semua itu. Kenapa? Karena sudah membicarakan masalah kesalahan mereka itu. Safah ahlaman kata mereka itu. Muhammad lancang sekali itu, nyalahkan kita itu. Mereka nggak mau disalahkan itu. Safah ahlaman, menyesatkan nenek moyang kita itu dan menganggap budaya kita budaya syirik itu. Nggak terima mereka itu. Akhirnya apa? Mereka masih meyakini budaya kita itu bagus kan itu. Apalagi Islam Nusantara kan bagus kan gitu. Kita punya Islam sendiri kan, bukan Islam Arab kan gitu. Nah, jadi apa? Orang yang berbuat kekeliruan pun nggak mau disalahkan. Itu budaya kita itu. Wong dia sudah keliru di jalan saja, di klakson marah dia itu. Ya kan? Coba perempuan ibu-ibu itu, perempuan-perempuan yang sennya ke sana beloknya ke sini. Antum klakson, antum yang dimarahi kan gitu. Ya kan? Karena nggak mau disalahkan itu. Yang penting saya benar wis pokoknya itu. Ya, jadi karakter masalah seperti itu. Maka kalau dakwanya sudah masuk ke syirik, masuk ke haram, masuk ke bid'ah, pasti musuh kita akan banyak itu. Tapi apa? Harus seperti itu, dakwah itu sampai naik ke situ itu. Ya sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita ringkas selesaikan kaidah 4 kaidah ini. Ya, alhamdulillah secara ringkas kita sampaikan. Nanti kalau pengen detailnya ya kita belajar lebih dalam lagi. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.